Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervani Delina dengan NPM 19071043. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mencetak laporan data perkiraan, membuat cetak laporan data perkiraan. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pemrograman akuntansi. Oke, yang pertama, jangan lupa aktifkan SUM PP. Lalu kita buka sistem informasi akuntansi. Nah, di data perkiraan kita akan buat link untuk cetak laporan data perkiraan. Kita ke Visual Studio Code. Kita buka foldernya akuntansi HTV New. Lalu kita ke perkiraan. Kita akan buat satu link di bawah tambah data. Kita masukkan show ref cetak data perkiraan kita Ctrl save, kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada link cetak data perkiraan. Selanjutnya, kita akan membuat satu file dengan nama cetak perkiraan. Lalu kita buat di modul, lalu modul perkiraan dengan nama cetak perkiraan.php. Kita Ctrl save. Kita akan buat jika misalnya link ini ditekan gitu ya, diklik cetak data perkiraan, dia akan muncul ke tab baru. Jadi tidak mengganggu di menu utama ini gitu. Kita tambah di sini target sama dengan blank cetak data perkiraan. Kita Ctrl save, lalu kita coba di sistem, kita refresh. Nah, ini udah ke tab baru gitu. Selanjutnya kita akan buat new file di modul perkiraan dengan nama cetak perkiraan.php. Lalu kita ingin cetak itu ya data perkiraan ini, jadi kita tinggal ambil aja dari file perkiraan, kita Ctrl A, Ctrl copy ke cetak perkiraan.php, lalu kita ubah koneksinya, kita buat seperti ini. Lalu kita coba Ctrl save, kita refresh.
dia sudah memanggil modul perkiraan, cetak perkiraan nama file. Jadi ini sudah ada, cuman kita akan hapus yang nggak perlunya, misalnya seperti tambah data, cetak data perkiraan, lalu aksi-aksinya gitu. Nah, sesuaikan aja ini namanya laporan data perkiraan. Kita nggak perlu tambah data. Cetak data perkiraan juga perlu. Lanjut di sini. Ini kita hapus aja. Ctrl save. Lalu kita coba ke sistem lagi. Kita tutup. Kita refresh. Cetak data perkiraan. Nah, sudah tidak ada. Ini juga dihapus. Ctrl save. Coba refresh. Nah, jadi udah hilang. Lanjut, bagaimana kita caranya agar file ini jika ingin langsung di print gitu atau disimpan ke PDF, kita masuk ke Visual Studio Code lagi, dicetak perkiraan.php, kita buat body di sana. Nah, di sini ya. Body inlet sama dengan window dot print jangan lupa ditutup. Kita Ctrl save, kita coba refresh. Nah, ini dia udah muncul ya. Entah itu mau langsung di print atau dibuat simpan sebagai PDF. Jadi ini sudah muncul, ini menjadi hard dokumennya seperti itu. Baik, berarti untuk data perkiraan ini sudah berhasil. Kita akan buat di data user, data periode, dan juga data perusahaan. Lanjut, setelah data perkiraan sudah kita buat, gitu ya, cetak laporannya, kita akan buat di data user juga sama. Di bawah tambah data ini kita coba. Jadi kita ke Visual Studio Code lagi. Kita lihat di modul user. Di user, HP. Kita akan tambah di sini link show ref cetak data user misalnya. Ctrl save, kita coba ke sistem, kita refresh. Nah,
Di tambah data itu sudah muncul link cetak data user. Lalu kita tambah di sini satu file gitu ya. Di dalam modul user, kita akan buat namanya cetak user.php. Lalu kita buat sama seperti data perkiraan, kita akan buat di tab baru gitu ya. Kita tambah ini target dengan blank underscore blank. Save, kita coba ke sistem, tes, kita coba cetak data user. Ini sudah ke tab baru gitu. Lalu kita buat di modul user ini satu file, new file namanya sesuai dengan yang kita buat tadi, cetak user.php. Enter. Lalu kita kan mau cetak data si user ini boleh sih ditambah data yang lain, bukan hanya satu aja gitu. Jadi kita tinggal ambil dari user, kita Ctrl A, kita Ctrl copy, lalu buat di cetak user.php. Lalu kita buat koneksinya. Lalu ini kita sesuaikan laporan data user. Nah, yang tidak perlu itu kita hapus aja. Kita coba Ctrl Save, coba refresh. Nah, ini sudah berhasil gitu. Jadi kita akan buat sama seperti tadi. Dia akan ke PDF atau langsung di print. Tapi sebelumnya kita akan hapus ini dulu ya, tambah data, cetak data user, dan juga aksi. Tambah data kita hapus. Ini juga hapus. Lalu kita Ctrl Save. Kita coba refresh. Oh, ini juga dihapus. Kita Ctrl Save. Lalu kita coba refresh. Nah, jadi kita akan munculkan gitu ya, seperti tadi. Jika ingin disimpan dalam PDF atau langsung di print, caranya sama. Kita akan buat body di sini. Jadi on load sama dengan window.print. Lalu kita tutup bodinya di paling bawah. Lalu kita coba ke sistem.
Ini juga sudah muncul, mau tujuan langsung di print atau dibuat ke PDF. Jadi untuk data user ini juga berhasil, kita akan lanjut ke data periode. Kita akan buat juga satu link gitu untuk cetak laporan data periode gitu. Kita buka data periode. Modul periode. Di periode kita akan buat satu link gitu ya di bawah tambah data. Kita buat Excel ref sama dengan cetak data periode Ctrl save, lalu kita coba refresh di sistem. Nah, ini udah ada cetak data periode. Lalu kita akan buat satu file gitu di modul, lalu modul periode dengan nama file cetak periode.php. Lalu agar dia di halaman baru atau di tab baru, kita buat target sama dengan underscore blank cetak data periode. Ctrl save, kita coba di sistem, kita refresh, cetak data periode. Nah, dia sudah ada ke halaman baru, tampil di halaman baru. Lanjut kita buat satu file di modul, lalu modul periode, kita buat namanya cetak periode.php. Bentar. Dari periode ini kita Ctrl A, kita Ctrl copy ke cetak periode.php, lalu kita ubah koneksinya, lalu ini kita buat laporan data periode. Lalu untuk ini tambah data kita hapus karena kita tidak perlu. Ini juga. Terus lalu aksi. Ctrl save, kita coba ke sistem. Tutup, kita refresh lagi. Cetak data periode. Ini sudah berhasil ya. Lalu kita akan munculkan dia ingin PDF atau langsung di print, sama seperti tadi. Kita tambahkan bodinya. Body onload sama dengan window.print. Lalu kita tutup bodinya di bawah ini. Ctrl save, lalu kita coba ke sistem, kita refresh.
ini sudah muncul ya, tujuannya mau langsung di print atau di PDF, seperti itu. Ini kenapa ada ini? Coba lihat. Oh, ininya dihapus. Kita Ctrl Save, kita coba refresh. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi ini juga berhasil. Lanjut kita akan buat hal yang sama di data perusahaan. Kita akan buat di sini. Ini datanya juga bisa ini ya, ditambah ya. Kita buat saja di data modul perusahaan. Kita akan buat sama gitu ya. Ditambah ini. Sebenarnya bisa di mana aja, cuman kita sesuaikan aja. Biar sama semua. Ref sama dengan cetak data perusahaan Ctrl Save, kita coba refresh di sini. Nah, ini sudah muncul ya cetak data perusahaan. Lalu sama seperti tadi kita akan buat di dalam modul namanya modul perusahaan. Kita akan buat satu file dengan nama cetak perusahaan.php. Lalu untuk halaman utama dia ya, tag baru, kita buat target underscore blank. Ctrl Save, kita coba refresh. Cetak data perusahaan. Nah, ini udah tag baru dia ya. Nanti kita akan buat di dalam modul perusahaan ini satu file dengan nama cetak perusahaan.php. Enter. Nah, dari file perusahaan ini kita Ctrl A, kita Ctrl copy, lalu dicetak perusahaan kita Ctrl V. Lalu ini kita ubah menjadi laporan data perusahaan. Koneksi kita buat seperti ini. Ctrl Save, lalu kita yang tidak perlu kita hapus. Aksi tidak perlu. Ini juga tidak. Proses kita buat ini. Kita coba refresh. Cetak data perusahaan. Seharusnya sudah. Oh, ini salah. Seharusnya mod aja ya. Kita lihat di perusahaannya. Ini harusnya mod aja. Waduh, harusnya kita Ctrl Save. Lalu kita coba refresh di data perusahaan, cetak data perusahaan. Oke, sudah muncul. Lalu kita akan buat mau di PDF atau langsung di print sama seperti tadi. Kita tambah body di sini.
unload sama dengan window.print. Buat seperti ini, kita tutup body di sini, paling bawah. Badinya kita tutup, kita simpan. Kita coba refresh kembali. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk cetak laporan data perusahaannya, mau langsung dicetak atau disimpan sebagai file PDF seperti itu. Jadi ini sudah berhasil, cuman ini nanti datanya bisa ditambah lagi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.